Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Dinanti dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan materi kimia tentang sifat kologatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang satuan konsentrasi. Saya mengambil nomor 2. Soalnya adalah suatu larutan urea CONH22 memiliki kadar 10% massa per massa. Lalu tentukanlah, yang pertama itu ada fraksi mol urea. Sebelumnya saya akan menjelaskan diketahuinya. Di sini dijelaskan diketahuinya ada kadar zatnya 10%, lalu pelarutnya adalah air, terlarutnya adalah urea. Sebelum mencari fraksi molnya, saya akan mencari massa dari urea dan airnya terlebih dahulu menggunakan cara ini. 10% ini didapat dari kadar zatnya, 10% sama dengan 100% dikali X per 100. Jadi X-nya sama dengan 10 gram. 10 gram ini adalah massa dari urea. Jadi massa airnya itu adalah 100 dikurang 10 sama dengan 90 gram. Oke, selanjutnya di sini diketahuinya ada MR dari urea itu 60, lalu MR dari H2O itu ada 18. Oke, yang A itu mencari fraksi mol urea. Mencari fraksi mol urea harus menggunakan rumus ini. X terlarut sama dengan mol terlarut per mol total. Nah, sebelumnya molnya itu belum diketahui. Jadi kita harus mencari molnya terlebih dahulu. Oke, pertama kita akan mencari mol urea. Mol urea sama dengan gram per mr. Gramnya itu ada 10 dan mr-nya ada 60. Jadi mol urea itu adalah 0,16. Lalu mol H2O atau mol air. Di sini gramnya atau masanya itu 90, lalu mr-nya adalah 18. Jadi mol H2O adalah 5 mol. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke rumus yang tadi. Oke, kita akan kembali lagi ke rumus yang tadi. Kita menggunakan X terlarut sama dengan mol terlarut per mol total. Oke, mol terlarutnya itu adalah dari molnya urea 0,16. Lalu mol total ini adalah molnya urea ditambah molnya air. Jadi 5 ditambah 0,16 sama dengan 0,16 per 5,16 sama dengan 0,03. Berarti fraksi mol urea itu adalah 0,03. Lalu selanjutnya yang B itu mencari fraksi mol dari H2O atau air. Menggunakan rumus X pelarut sama dengan mol pelarut per mol total. X pelarut sama dengan 5. 5 ini adalah mol pelarut ini ada molnya air per mol total. Mol total sudah dapatkan di sini 5,16. Jadi 5,16 sama dengan 0,96. Ini adalah X pelarutnya. Oke, selanjutnya yang C itu akan mencari molalitas atau M kecil. M kecil di sini rumusnya adalah M kecil sama dengan gram terlarut per mr terlarut dikali 1000 per gram pelarut. Oke. M kecil sama dengan 10 per 60 dikali 1000 per 90. M kecilnya sama dengan 10 per 54. Jadi molalitasnya itu adalah 0,18. Oke, berikutnya kita akan mencari molaritas atau M besar. Di sini sebelum mencari molaritas kita akan mencari liter larutannya terlebih dahulu atau volume. Menggunakan rho, di sini rho-nya sama dengan 1,25 kg per liter. Oke, 1,25 kg per liter ini sama dengan 1 liter. Jadi ini akan diubah ke gram. Jadinya 1250 gram sama dengan 1 liter. Jika 10 gram sama dengan 0,008 liter. Sedangkan 90 gram itu sama dengan 0,072 liter. Jadi total liter larutannya itu adalah 0,08 liter. Oke, berikutnya kita akan masuk ke rumus molaritas. Rumusnya adalah M besar sama dengan mol terlarut per
liter larutan. M sama dengan 0,16 per 0,08. M-nya sama dengan 2 molaritas. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang penurunan tekanan uap. Di sini saya mengambil soal nomor 1. Soalnya itu adalah tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 22,75 mmHg. Jika fraksi mol glukosa dalam larutan 0,02, maka tentukanlah penurunan tekanan uap larutan dan tekanan uap larutannya. Sebelumnya kita akan menjelaskan diketahuinya. Di sini diketahui bahwa ada tekanan murninya sebesar 22,75 mmHg. Lalu di sini diketahui fraksi terlarutnya itu adalah 0,02. Oke, kita ke soal yang A. Soal yang A itu mencari penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Rumus delta P itu adalah delta P sama dengan X terlarut dikali tekanan murni. Delta P sama dengan 0,02 dikali 22,75. Delta P sama dengan 0,455. Di sini saya bulatkan menjadi 0,46 mmHg. Oke, selanjutnya itu adalah mencari tekanan uap larutan. Sini dilambangkan P. Rumusnya adalah P sama dengan tekanan murni dikurang delta P. P sama dengan 22,75 dikurang 0,46. P-nya sama dengan 22,295 mmHg. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penurunan titik beku larutan. Di sini saya mengambil soal nomor 3, soalnya yaitu diketahui 15 gram kloroform, MR-nya itu 119, dilarutkan ke dalam 300 gram benzena. Jika titik beku benzena 5,5 derajat Celcius dan nilai KF-nya benzena atau ketetapan titik beku benzenanya sama dengan 5,07 C per M, maka tentukan titik beku larutan kloroform dalam benzena. Oke, kita pertama akan membahas diketahuinya. Di sini untuk menentukan pelarut dan terlarutnya, kita melihat massa dari zat ini. Jika zat yang terbesar itu massa dari zat yang terbesar itu sebagai pelarutnya. Di sini massa benzenanya itu lebih besar daripada massa kloroformnya. Jadi yang menjadi pelarut di sini adalah benzena dan yang jadi terlarut di sini adalah kloroform. Lalu berikutnya tekanan murninya itu ada 5,5 derajat Celcius. Lalu ketetapannya atau KF-nya itu sama dengan 5,07 derajat C per M. Pertama-tama sebelum mencari titik beku larutannya itu kita akan mencari molalitasnya terlebih dahulu atau M kecilnya. Rumusnya itu gram terlarut per ml terlarut dikali 1000 per gram pelarut. Oke, M kecil sama dengan 15 per 119 dikali 1000 per 300 sama dengan 0,25 molalitas. Oke, selanjutnya kita akan mencari delta TF atau berikutnya kita akan mencari delta TF atau penurunan titik bekunya itu dengan rumus tekanan murni dikali molalitas sama dengan 5,5 dikali 0,25 sama dengan 1,375. Berikutnya kita akan mencari titik beku larutan kloroform dalam benzena menggunakan rumus TF sama dengan tekanan murni, ini tekanan titik bekunya sama dengan tekanan murni dikurang delta TF sama dengan
5,5 dikurang 1,375 sama dengan 4,125. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tekanan osmotik larutan. Di sini saya mengambil soal nomor 4. Dari soal di atas, dapat diketahui bahwa massa X itu sama dengan 31 gram. Lalu volumenya itu 5 liter, I-nya 2,46 atm, dan suhunya itu 27 derajat Celcius. Di sini suhunya akan kita ubah menjadi Kelvin, jadi ditambah 273 menjadi 300 derajat Kelvin. Sebelum mencari MR dari zat X ini, kita akan mencari dulu molaritasnya menggunakan rumus P sama dengan molaritas dikali R dikali suhu. P-nya 2,46 sama dengan molaritas, lalu R-nya ini adalah ketetapannya 0,082 dikali suhunya 300. Jadi 2,46 sama dengan M besar dikali 24,6. M besar sama dengan 2,46 per 24,6 sama dengan 0,1 molaritas. Oke, selanjutnya kita akan mencari dengan rumus mol. Mol rumusnya adalah molaritas dikali volume. Molaritas, oke, kita ubah menjadi molaritas sama dengan mol per volume. Lalu di sini molnya akan kita ubah lagi menjadi gram per mr karena yang akan kita cari adalah mr. Molaritas sama dengan gram per mr per volume. Molaritasnya adalah 0,1 sama dengan 31 per mr per 5 liter. Jadi mr-nya itu sama dengan 31 per 0,5 sama dengan 62. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.